A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Islami. Sebagaimana diketahui, sholat dalam Islam merupakan tiang agama. Kelak di hari kiamat, hal pertama yang akan dihisab dari amalan seseorang adalah sholatnya. Tidak hanya itu, sholat juga dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, setiap melaksanakan sholat hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah kita mengetahui bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut 6 tanda sholat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tawadu. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang khusyuk, menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah, dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang sholatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadu. Alhasil, orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong, dan selalu mengagungkan kebesarannya. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat kedua tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Yang kedua, tidak sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawadu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku, Allah, hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan memuliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Yang ketiga, mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya seraya berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Keempat, tidak mengulangi maksiat. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa sholatnya tidak membuatnya menjauhkan dari kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyayangi orang miskin. Mereka yang memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain,
terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakil dan pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang yang dermawan ini insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, karena dia akan dijaga oleh para malaikat, diberikan cahaya dalam kegelapan, dan diberikan ilmu secara langsung dari Allah, dan masuk ke dalam hati sanubarinya. Itulah 6 tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda tersebut. Amin ya Robbal Alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.